Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Yang terhormat Bapak Zainal selaku dosen pengampu pada mata kuliah pendahuluan radiologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pendahuluan radiologi, terutama dalam bab 26 sampai dengan bab 37. Oke, untuk bab 26 itu membahas mengenai dosimetri sinar X dalam proyeksi pencitraan dan tomografi terkomputasi, yaitu subbab 11.4 sampai dengan 11.6. Di sini membahas mengenai dosis ekuivalen, di mana dalam industri seperti tenaga nuklir atau fasilitas proyeksi isotop, partikel seperti neutron, partikel alfa, dan ion energik dapat menjadi sumber dosis radiasi. Berbagai jenis radiasi partikulat pada energi yang berbeda tidak menghasilkan kerusakan biologis yang sama per unit dosis yang diserap dengan foton sinar X atau sinar gamma. Efektivitas biologis relatif dari radiasi partikel bermuatan berat ini dengan foton sinar X atau gamma dan elektron energik yang mereka hasilkan diwakili oleh faktor pembobotan radiasi WR ketika dosis D yang diserap ke jaringan yang diketahui dosis setara H dapat itu menggunakan H sama dengan DWR. Sebagai keterangan, H adalah dosis ekuivalen dengan satuan milisievert, D merupakan dosis serap miligray, dan WR merupakan faktor pembobotan radiasi MSF atau milisievert per miligray. Faktor pembobotan radiasi WR untuk sinar X dan gamma adalah 1,0. Meskipun dosis ekuivalen pada prinsipnya dapat dihitung dengan menggunakan faktor ini untuk menghasilkan satuan milisievert, hal ini tidak dianjurkan dengan dosimetri sinar X karena dapat menyebabkan kebingungan dengan dosis efektif E. Untuk subbab 11.5 yaitu membahas mengenai organ dose from X-ray produce. Karena radiosensitivitas setiap organ berbeda, perhitungan dosis organ untuk dosimetri sinar X dianggap sebagai cara paling akurat untuk menilai dosis radiasi secara keseluruhan. Pemahaman yang komprehensif tentang dosis organ juga memungkinkan resiko radiasi diperkirakan untuk pasien generik. Penilaian dosis pada pasien generik tidak mempertimbangkan usia, jenis kelamin, atau ukuran tubuh pasien. Dosis organ pada prosedur sinar X memiliki penilaian lengkap dosis organ juga memungkinkan seseorang untuk menghitung kerugian kanker atau E dosis efektif. Berikut ini merupakan tabel faktor pembobotan organ WT dari tiap organ dan jaringan yang memerlukan profil resiko radiasi. Mungkin bisa dilihat teman-teman sekalian bahwasanya ini tabel faktor pembobotan organ WT. Dilanjut dengan bahwasanya organ dengan faktor pembobotan WT yang lebih besar memiliki resiko yang lebih tinggi. Ketika dilakukan pencitraan radiasi sinar X dengan tingkat dosis serap yang sama daripada organ kecil yang memiliki faktor pembobotan radiasinya lebih kecil. Dosis organ dapat diperkirakan dalam radiografi atau fluoroskopi menggunakan serangkaian tabel turunan Monte Carlo untuk setiap proyeksi radiografi. Dan konsep serupa juga berlaku untuk computed tomography atau CT. 11.6 membahas mengenai effective dose, di mana konsep dosis setara dengan yang dibahas sebelumnya menjelaskan faktor pembobotan WR untuk berbagai jenis radiasi. Tetapi E atau dosis efektif menggunakan faktor pembobotan organ per jaringan atau WT. E sama dengan WT dengan keterangan E merupakan dosis efektif, D merupakan dosis serap, dan WT merupakan faktor pembobotan organ per jaringan.
Catatan penting dalam penggunaan dosis efektif itu bahwasanya pengguna E tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan risiko kepada pasien tertentu. Pasien yang telah menjalani prosedur radiologi tertentu, risiko radiasi spesifik organ yang tertanam dalam koefisien WT dihitung untuk pasien generik, bukan individu tertentu. Setiap pasien tertentu mungkin memiliki profil risiko yang sangat berbeda dari pasien generik. Maka dari itu, dalam pencitraan radiologi, kegunaan dosis efektif E adalah untuk membandingkan berbagai prosedur pencitraan radiologi. Nah, pernyataan pertama sama pernyataan kedua itu dapat disalahkan dan dibenarkan. Pernyataan pertama itu disalahkan dan pernyataan kedua itu dibenarkan. Terima kasih untuk kelompok 26, lanjut dengan kelompok 27. Di sini membahas mengenai X-ray dosimetry and projection imaging and computer tomography. Pada 11.7 itu membahas mengenai absolute dose in radiography and fluoroscopy. Dosis yang diserap adalah jumlah energi radiasi yang terserap oleh jaringan pasien selama prosedur radiografi dan fluoroskopi. Cara paling sederhana untuk menghitung dosis yang diserap adalah dengan menentukan ESK atau entrance surface kerma dan kualitas berkas sinar X. Nah, ini merupakan tabel contoh radiografi dada di mana ED per dosis permukaan masuk diberikan untuk 3 proyeksi radiografi yang berbeda. Nilai KV dan tingkat filtrasi memungkinkan penyesuaian untuk faktor teknik sinar X yang berbeda yang digunakan dalam prosedur dosis efektif per dosis permukaan masuk milisievert per miligray untuk radiologi dada dengan jarak sumber ke detektor atau SID itu 183 cm. Untuk berkas sinar X dengan koefisien atenuasi jaringan efektif atau mikro F, SSD yang diketahui dan ISD yang diketahui per persamaan 11.4, dosis pada kedalaman D di bawah permukaan kulit sepanjang arah berkas sinar X titik dapat diperkirakan sebagai D sama dengan SSD per SSD plus D dikuadratin eksponensial SD. Untuk 11.8 membahas mengenai CT dosimetry and organ dose. Dosis organ pada CT yaitu dosimetri organ dalam komputer tomografi umumnya dilakukan menggunakan lookup tabel seperti dalam radiografi, namun proses normalisasinya tidak sama. Dalam radiografi dan fluoroskopi, ESK dihitung dan digunakan dengan tabel untuk menghitung dos organ. Dalam CT, istilah ESK, enstrap super kerma, menjadi ambigu karena rotasi sumber sinar X di sekitar pasien. Oleh karena itu, dosis dihitung berdasarkan kerma udara pada isocenter pemindaian, yaitu titik pusat rotasi Gentry. Nah, geometri iradiasi rotasional dalam CT menciptakan distribusi dosis yang lebih homogen di dalam tubuh pasien dibandingkan dengan radiografi atau fluoroskopi. Menggunakan filter shopping beam lebih lanjut mengurangi heterogenitas distribusi dosis. Dosis bervariasi bergantung pada diameter dan bentuk pasien serta pada kualitas sinar atau KV. Pada CT helikal atau spiral, sebagian besar pemindai modern memiliki mode modulitas dosis yang menyesuaikan output tabung sinar X selama rotasi Gentry dan saat meja bergerak di sepanjang pasien. Komputer tomografi dose index atau CTDI itu awalnya dirancang sebagai indeks bukan sebagai metode dosimetri langsung untuk penilaian dosis pasien. Selama bertahun-tahun ada peningkatan
dan modifikasi pada konsep CTDI asli yang berusaha menjadikannya metode dosimetri pasien yang lebih akurat dengan hasil yang beragam. Ini gambar 11.7 di mana di sini diperlihatkan bagaimana CTDI diukur menggunakan Panthem berbahan PMMA atau polymethyl methacrylate dengan diameter 16 cm untuk kepala atau 32 cm untuk tubuh. Nah, mungkin ini yang besar ini untuk tubuh sebagai Panthem. Panthem itu merupakan miniatur tubuh manusia saat dilakukannya quality control atau pengetesan suatu alat seperti itu. Nah, ini pengganti untuk tubuh manusianya dan ini 16 cm untuk pengganti kepalanya seperti itu. Ruang inostrasi hanya dapat menghasilkan perkiraan dosis yang akurat jika seluruh volume sensitivitasnya disinari oleh sinar X. Oleh karena itu, untuk ruang pensil CT 100 mm yang disinari sebagian lebih sinar nominal, yaitu total koreksi untuk volume parsial sangat penting dan itu menggunakan K-corrected sama dengan 100 mm per B K apa ya ini terukur. Nah, ini untuk rumus penurunannya, di mana pitch disimulasikan sebagai jarak translasi tabel milimeter dalam satuan milimeter selama rotasi penuh 360 derajat country. Dibagi dengan lebar balok nominal NT dalam satuan milimeter. Karena hubungan ini, CTDI dikonversi ke volume CTDI menggunakan CTDI vol sama dengan CTDI W per pitch. Nah, ini keterbatasan CTDI vol. Keterbatasan CTDI vol yang paling penting adalah bahwa CTDI adalah indeks dosis. Tidak dimaksudkan untuk menjadi pengukuran dosis itu sendiri. Konsep CTDI dimaksudkan untuk memungkinkan fisikawan medis untuk membandingkan keluaran antara pemindai CT yang berbeda dan tidak. Nah, ini tabel 5 yaitu membahas mengenai konversi faktor. Pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan informasi dosimetri khusus pasien CTDI tubuh vol seperti yang dilaporkan oleh pemindai CT atau seperti yang diukur pada pemindai CT adalah indeks dosis yang dihasilkan dari pengukuran kerma udara di dua lokasi terhadap silinder plastik PMMA yang sangat besar. Diameternya 32 yaitu untuk tubuh dan kepadatannya yaitu 1,11 gram per centimeter kubik. Gambarnya kita lanjut ke kelompok 28 sama mengenai X-ray dosimetry in projection imaging and computed tomography. Estimasi resiko radiasi spesifik pada pasien. Atas kesadaran akan bahaya radiasi pengion, ilmuwan mempertanyakan nilai perhitungan dosis untuk pasien tertentu yang diterima selama prosedur pencitraan medis. Dikarenakan dosis yang diterima berbeda untuk setiap individu dan memiliki kecenderungan unik untuk induksi kanker, yang memungkinkan bervariasi setiap organ dan setiap usianya. Perhitungan risiko induksi kanker ini berdasarkan kelompok besar yang tidak mungkin dapat menangkap risiko individu tertentu dengan akurat. Dengan menggunakan contoh CT, langkah pertama dalam estimasi risiko untuk seorang individu adalah memperbaiki estimasi dosis fisiknya dengan mengkoreksi dosis untuk diameter dos pasien yang sebenarnya berdasarkan
kurva keseimbangan dosis dan laporan AAPM 204, dan juga dengan menyesuaikan estimasi untuk panjang pemindaian yang sebenarnya berdasarkan kurva keseimbangan dosis. Nah, ini merupakan kurva keseimbangan dosis. Jadi kurva ini dasarnya adalah plot titik-titik data di sepanjang garis putus-putus vertikal yang menunjukkan pada kurva dosis relatif pada CT scan sebagai fungsi panjang pemindaian. Dosis di pusat bidang meningkat dan mencapai nilai asistotik setelah panjang pemindaian atau lebar berkas untuk sistem CT berkas kerucut mendekati lebar ekor hamburan. Nah, ini ada resiko relatif, yaitu dengan dosis 5,5 mg akibat CT scan toraks. Nah, ini tingkat referensi dosis, ini tabel. Terus ini juga ada tabel 11.7, yang mana ini merupakan tabel yang membahas mengenai atribut resiko untuk kanker fatality. Nah, ini summary estimasi dosis pada pasien. Jadi estimasi dosis dalam radiografi dan fluoroskopi dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah metrik. Dalam perbandingan atau estimasi dosis, aturan praktis dapat menggunakan ESD sebagai indikator pengganti untuk pemerkiraan tingkat dosis. Perhitungan dosis radiasi ke organ individu pada pasien dan radiografi dan fluoroskopi memerlukan penggunaan tabel yang dipublikasikan untuk mengubah tingkat kerma masuk ke dosis organ berdasarkan dengan kondisi dan teknik paparan yang diketahui. Ada sejumlah metode yang akurat untuk menghitung dosis dalam CT. Ada tujuan optimasi teknik untuk memantau tingkat dosis pasien. Dalam kebanyakan kasus, estimasi dosis radiasi yang diserap dalam miligray untuk pasien model dengan dimensi yang mendekati pasien sebenarnya cukup akurat. Perkiraan dosis untuk pasien tertentu dapat dibuat dengan memasukkan koreksi untuk diameter pasien dan koreksi untuk pasang dan panjang pemindaian aktual yang digunakan. Terima kasih, lanjut ke kelompok 29. Ini membahas mengenai dasar-dasar resonansi magnetik, yaitu medan magnet, nuklir karakteristik magnetik, jaringan kontras, akuisisi gambar. Nah, resonansi magnetik nuklir atau NMR adalah studi spektroskopi sifat magnetik inti atom. Resonansi adalah menggandengkan energi yang menyebabkan masing-masing inti. Ketika ditempatkan dalam medan magnet luar yang kuat, secara selektif menyerap dan kemudian melepaskan energi yang unik untuk inti tersebut dan lingkungan sekitarnya. Deteksi dan analisis sinyal NMR tidak dipelajari secara ekstensif sejak tahun 1940-an sebagai alat analitik dalam penelitian kimia dan biokimia. Pada awal tahun 1970-an disadari bahwa gradien medan magnet dapat digunakan untuk mengalokasikan sinyal NMR dan menghasilkan gambar yang menampilkan sifat magnetik proton yang mencerminkan informasi secara klinis ditambah dengan kemajuan teknologi dan pengembangan tubuh magnet ukuran. Ketika aplikasi pencitraan klinis meningkat pada pertengahan tahun 1980-an, konotasi nuklir dihilangkan dan pencitraan resonansi magnetik atau MRI dengan sejumlah akronim terkait menjadi diterima secara umum di komunitas medis. Nah, 12.1 yaitu mengenai magnetisme, medan magnet, dan magnet. Magnetisme merupakan sifat mendasar dari magnet. Magnet dihasilkan oleh muatan yang bergerak, biasanya elektron. Sifat magnetik bahan dihasilkan dari peraturan dan gerakan elektron dalam domain magnetik yang acak atau tidak acak yang merupakan intensitas terkecil dari magnet. Sedangkan medan magnet merupakan hal yang bisa diinduksi oleh muatan yang bergerak di dalam kawat.
arah medan magnet tergantung pada tanda dan arah muatan dari dalam kawat. Seperti yang dijelaskan oleh aturan tangan-tanganan, jari-jari menunjukkan tangan kanan. Jari-jari menunjukkan ke arah medan magnet, sedangkan ibu jari menunjukkan ke arah muatan positif yang bergerak, yaitu berlawanan dengan arah pergerakan elektron. Membungkus kawat pembawa arus berkali-kali dalam sebuah kumparan menyebabkan penumpukan medan magnet menambah kekuatan keseluruhan. Nah, sedangkan magnet adalah jantung dari sistem MR. Untuk jenis magnet tertentu, kriteria kinerja meliputi kekuatan medan, stabilitas temporal, dan homogenitas medan. Parameter ini dipengaruhi oleh desain magnet. Magnet inti udara terbuat dari silinder yang dibungkus kawat dengan diameter sekitar 1 meter dan lebih besar, dengan panjang silinder 2 hingga 3 meter, di mana medan magnet dihasilkan oleh arus listrik di dalam kawat. Magnet inti padat dibuat dari magnet permanen, inti besi yang dibungkus dengan kawat elektromagnet, atau kombinasi hibrida. Pada desain inti padat ini, medan magnet berjalan di antara kutub magnet, paling sering dalam arah vertikal. Nah, ini superkonduktivitas salah satunya, ini gambar magnet inti udara biasanya memiliki medan utama horizontal yang dihasilkan dalam lubang beletan elektrik dengan sumbu ZB0. Nah, ini gambar 12.3. Komponen internal magnet inti udara superkonduktor ditunjukkan. Di sebelah kiri adalah penampang melintang melalui sumbu panjang magnet yang mengilustrasikan lokasi relatif komponen, dan di sebelah kanan adalah penampang melintang yang diserahanakan pada diameter. Gradien, ini gambar 12.4, bahwasanya gradien dihasilkan di dalam magnet utama dalam pasangan kumparan. Kumparan kawat mengantarkan individu diberi energi secara terpisah dengan arus yang berlawanan arah untuk menghasilkan medan magnet dengan polaritas berlawanan. Nah, ini sistem MR. Bahwasanya sistem MR terdiri dari beberapa komponen termasuk yang dijelaskan di atas, diatur oleh banyak prosesor dan subsistem kontrol. Nah, ini untuk gambarnya. Emang kurang jelas ya, gak apa-apa. Terus sifat magnetik bahan. Kerentanan magnetik menggambarkan sejauh mana suatu material menjadi termagnetisasi ketika ditempatkan dalam medan magnet. Magnetisasi internal yang terinduksi melawan medan magnet eksternal dan menurunkan medan magnet lokal di sekitar material. 3 kategori penentanan didivisikan: diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Seperti itu. Nah, karakteristik medan magnet. Ini gambar 12.6, bahwasanya medan magnet lokal dapat diubah dengan adanya bahan diamagnetik atau penipisan, dan paramagnetik atau augmentasi yang berdampak pada sinyal yang dihasilkan dari sumber terdekat. Ini tabel properties of neutron and proton. Nah, ini karakterisasi. Ini rumus untuk setiap elemen dalam momen magnet nuklir bukan nol, namanya gyromagnetic ratio. Nah, ini orientasi geometri kerangka acuan dan vektor magnetisasi. Nah, ini gambar 12.10 yang menjelaskan kerangka acuan relatif ini menggunakan koordinat kartesius 3 dimensi yang stasioner X, Y, Z. Momen magnetik berpresisi di sekitar sumbu Z pada frekuensi Larmor seperti yang ingin disampaikan dalam ilustrasi. Sedangkan yang B itu kerangka acuan yang berputar menggunakan sumbu koordinat kartesian berputar di sekitar sumbu Z pada frekuensi presisi Larmor, dan sumbu-sumbu lainnya dilambangkan X dan Y. X aksen dan Y aksen berhenti pada frekuensi Larmor, momen magnetik sampel yang tidak bergerak. Nah, ini
12.2 itu membahas mengenai sinyal resonansi magnetik. Di sini ada gambar 12.11. Bahwasanya ini MZ merupakan magnetisasi longitudinal dari arah sumbu Z. Terus MXY itu magnetisasi melintang dalam bidang XY. Dan M0 merupakan magnetisasi keseimbangan, yaitu magnetisasi maksimum. Ini, nah sudut balik. Di dalam model fisika klasik itu ada yang namanya medan B1 linear, di mana tentu di dalamnya itu ada sudut balik. Sudut balik merupakan rotasi MZ oleh bidang B1 yang diterapkan sepanjang sumbu X aksen atau sumbu Y aksen yang tegak lurus terhadap MZ. Torsi diterapkan pada MZ, memutarkannya dari arah memanjang ke arah melintang, kecepatan rotasi itu terjadi. Nah, 12.3 yaitu sifat magnetik jaringan. Pembusukan induksi bebas atau relaksasi T2. Setelah pulsa RF 90 derajat diterapkan pada sampel termagnetisasi pada frekuensi Larmor, koherensi resif fase awal dari masing-masing proton terbentuk dan MXY maksimum tercapai. Berputar pada frekuensi Larmor dan magnet melintang dari sampel yang tereksitasi menginduksi sinyal pada kumparan antena penerima. T1 relaksasi, ini ada rumus persamaannya. Terus, nah ini perbandingan T1 sama T2 pada gambar 12.20. Nah ini. Nah, 12.4 parameter akuisisi dasar. Ada waktu pengulangan, ada waktu gamma, ada waktu pembalikan, ada saturasi parsial. Terima kasih untuk kelompok 29, dilanjut dengan kelompok 30. Ini melanjutkan dari bab sebelumnya. Sebelumnya, yaitu sekarang 12.5 sampai 12.8 yang dibahas oleh Pak Tosayef dan Ari Taulu Pramasta. Pada 12.5 yaitu basic pulse sequence. 3 urutan pulsa utama yang melakukan sebagian besar akuisisi data atau DAQ untuk pencitraan, gema putaran SE, pemulihan inversi IR, dan gema gradien atau GE. Ketika digunakan bersamaan dengan metode lokalisasi spasial, gambar berbaut kontras diperoleh. Pada bagian berikut, poin-poin penting dan pertimbangan untuk menghasilkan kontras jaringan dibahas. Terus ada spin echo, di mana dalam spin echo atau SE itu proton yang termagnetisasi dalam suatu sampel dieksitasi dengan pulsa RF 90 derajat untuk menghasilkan sinyal FID atau free induction decay. Setelah itu pulsa RF 180 derajat diterapkan untuk menghasilkan echo. Pulsa 90 derajat mengubah magnetisasi longitudinal atau MZ menjadi magnetisasi transversal atau MY yang konverensif secara fasa, namun langsung mulai mengalami pertumbuhan yang dengan laju yang digambarkan oleh relaksasi T2. Terus T1 whiting. Ini dirancang untuk menghasilkan kontras yang terutama di bagian karakteristik satu jaringan dan mengurangi kontribusi T2 dan kerapatan proton terhadap sinyal. Ini dicapai dengan menggunakan PR yang relatif singkat untuk memaksimalkan perbedaan dalam pemulihan magnetisasi longitudinal saat kembali ke keadaan seimbang, serta TE yang singkat untuk meminimalkan peruluhan T2 selama akuisisi sinyal. Ini proton density weighting, ada T2 weighting, itu yang mengikuti aturan proton density weighting. Perbedaan T1 pada jaringan dikurangi dengan TR yang panjang, sedangkan perbedaan T2 ditekankan dengan TR yang panjang. Sinyal T2 weighting dihasilkan dari echo kedua dalam urutan spin echo dengan TR panjang, di mana echo pertama memiliki proton density weighting dengan TE pendek.
Perbedaan kontras T2 muncul dengan membiarkan peluruhan sinyal MXY sebagaimana terlihat pada gambar. Nah, ini gambarnya. Ini gambar longitudinal recovery atau T1, ini transfer decay atau T2. Spin echo parameters. Nah, ini tabelnya, bisa dilihat sama teman-teman sekalian. Nah, rangkuman mengenai spin echo sequence. Skema kontras MR untuk pencitraan klinis menggunakan SE atau varian IR dari urutan pulsa SE untuk banyak pemeriksaan. Urutan SE dan IR. SE kurang sensitif terhadap keseragaman medan magnet, kerentanan magnetik, dan umumnya memberikan SNR atau sinyal to noise ratio dan SNR atau contrast to noise ratio yang tinggi. Kekurangannya adalah TR yang panjang relatif dan akuisisi yang lama. Nah, ini teknik gradient echo supaya lihat yang incoherent. Ini gambar sinyalnya. Terus untuk akuisisi GE di bidang TR pendek, polarisasi transversa per sistem menghasilkan dua sinyal. Sinyal yang pertama itu FID yang dihasilkan dari pulsa RF yang baru saja diterapkan dari dua sinyal yang dihasilkan. Echo transmulasi dan magnetisasi transversal residual digunakan sequence GE coherence, incoherence, atau SSFP untuk menghasilkan skema permuatan kontras yang berbeda. Nah, ini 12.6 membahas mengenai lokalisasi sinyal MR. Di mana bahwasannya lokalisasi itu merupakan penempatan. Kira-kira di mana nih penempatan sinyal MR-nya seperti itu. Ini ada pas ingredient. Oke. Terima kasih untuk kelompok 30. Lanjut dengan kelompok 31. Ini bab baru, yaitu magnetic resonance imaging, metode akuisisi gambar canggih, artefak, spektroskopi, kontrol kualitas, penempatan, biofek, dan keamanan. Ini dibahas pada subbab 13.1 sampai dengan subbab 13.3. Di mana 13.1 itu mengenai imaging acquisition time atau waktu akuisisi gambar, sedangkan subbab 13.2 yaitu MR image karakteristik, yaitu karakteristik gambar MR. Terus pada 13.3 yaitu mengenai sinyal from flow, yaitu sinyal dari aliran. Nah, pada 13.1 yaitu waktu akuisisi dan dalam MRI ditentukan oleh banyak faktor seperti jenis sequence, di mana jumlah langkah pengodian fase dan jumlah ekstasi atau NXX yang digunakan untuk memperbaiki sinyal. Pengembangan teknologi dan desain peralatan memungkinkan pengurangan waktu akuisisi memiliki metode seperti akuisisi multi-slice, sensitis data, dan penggunaan sekuen cepat. Metode akuisisi multi-slice. Dalam metode multi-slice, beberapa irisan dalam volume jaringan diaktifkan secara selektif dan berurutan selama interval TR. Hal ini memungkinkan waktu secara selektif dan berurutan selama interval berkurang secara signifikan dibanding dengan metode irisan tunggal. Terus ini sintetis data. Nah, ini gambar untuk data yang diperoleh sama dengan setengah matriks plus satu baris. Nah, ini germa pecahan. Urutan pulsa cepat. Nah, teknik phase spin echo atau FSE menggunakan pulsa RF memfokuskan ulangan 180 derajat untuk mempercepat pengisian ekspasi. Mempercepat waktu akuisisi gambar. Waktu gamma selektif terjadi pada gamma pertama yang menangkap sinyal pusat spasi, sementara gamma berikutnya mengisi area tepi. Ini tabel yaitu comparison of manufacturer name, acronyms for GE sequence.
Ini metode pengisian key space lainnya, ini gambarnya. Terus ada pencitraan paralel, bahwasanya pencitraan paralel ini menggunakan beberapa kumparan RF yang mengisi key space secara bersamaan, memungkinkan akuisisi data yang lebih cepat. Dengan konfigurasi 2 hingga 16 kumparan, data diperoleh selama setiap periode TR. Nah, ini untuk gambarnya. Akuisisi gambar transformasi Fourier 3 dimensi. Nah, terus 12.2 itu membahas mengenai karakteristik gambar MR. Yang pertama itu resolusi spasial dan simetrius kontras. Yang kedua itu sinyal to noise ratio atau SNR. Yang ketiga itu ada volume voxel. Yang kelima ada bandwidth RF. Yang keempat ada rata-rata sinyal. Terus yang keenam faktor kualitas kumparan RF. Nah, ini untuk gambar faktornya. Ketujuh, eksitasi silang. Yang kedelapan, kekuatan magnet. Yang kesembilan, algoritma akuisisi dan rekonstruksi gambar. Yang ke-10, ringkasan kualitas gambar. Nah, kualitas gambar yang optimal bergantung pada keseimbangan antara SNR, kecepatan scan, dan resolusi spasial. Operator dapat menyesuaikan parameter seperti TR, TI, ukuran matriks, dan ketebalan irisan untuk hasil diagnosis terbaik. Lanjut ke subbab yang terakhir, yaitu 13.3 sinyal dan arisan. Yang pertama itu peningkatan sinyal arisan dan magnetic resonance angiography atau MRA. Yang kedua, time of flight atau TOF, dan kontras fase pada MRA. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 30, lanjut dengan kelompok 31. Lanjut dengan kelompok 32. Pencitraan resonance magnetik, yaitu membahas mengenai subbab 34 sampai dengan subbab 36. Pada transfer magnetisasi, transfer magnetisasi adalah hasil pengamatan selektif dari interaksi antara proton dalam molekul air bebas dan proton yang terkandung dalam makromolekul protein. Pertukaran magnetisasi terjadi antara dua kelompok proton karena adanya penggabungan atau pertukaran kimia. Karena proton berada dalam lingkungan magnetis yang sedikit berbeda, kejenuhan selektif proton dan makromolekul dalam eksitasi secara terpisah dari air curah dengan menggunakan pulsa RF pita sempit karena frekuensi Larmor yang berbeda. Yang ini gambarnya, gambar 13.23. Ini sempat dibahas juga tadi, kontras transformatisasi artefak MR. Artefak bermanifestasi sebagai intensitas sinyal positif atau negatif yang tidak secara akurat mempresentasikan anatomi yang dicitrakan. Meskipun beberapa artefak relatif tidak signifikan dan mudah diidentifikasi, artefak lainnya dapat membatasi potensi diagnosis pemeriksaan dengan menguburkan atau meniru proses patologi atau anatomi. Nah, ini artefak kerentanan, terus juga ada artefak bidang gradien, ada artefak bidang gradien juga, terus ada artefak coil RF, ada artefak RF, terus ada kesalahan key space, ada artefak drag, ada artefak pergeseran kimia, ada artefak ring, ada artefak volume parsial, spektroskopi merupakan metode untuk mengukur kimia jaringan biopsi elektronik dengan merekam dan mengevaluasi sinyal dari metabolit dengan mengidentifikasi puncak metabolisme yang disebabkan oleh pergeseran frekuensi dalam bagian per juta atau ppm. Nah, terima kasih. Lanjut kelompok 33, yaitu tentang magnetic resonance imaging, yang melanjutkan yaitu 13.7 sampai dengan 13.10. Komponen pendukung dalam MRI itu ada kumparan SIM yang bahwasanya peringkat medan magnet aktif atau pasif yang digunakan untuk menyesuaikan medan magnet utama dan untuk meningkatkan homogenitas dalam volume pusat sensitivitas pemindai. Terus ada kumparan gradien.
konduktor kawat yang menghasilkan medan magnet gradien yang tumpang tindih secara linier pada medan magnet utama. Kumparan gradien terletak di dalam silinder magnet dan bertanggung jawab atas suara benturan yang terdengar selama pencitraan. Suara ini disebabkan oleh kelenturan dan torsi yang dialami kumparan gradien dari medan magnet yang berubah dengan cepat saat diberikan energi. Kumparan frekuensi radio. Jenis kumparan RF itu ada kumparan volume, ada kumparan permukaan, terus ada kumparan intrakaviter, ada kumparan phase array. Nah, ini subkomponen sistem MRI. MRI sistem komponen. Nah, ini. Ada stream power-nya disimpan di sini. Terus RF-nya ini yang merah. Terus yang warna hijau ini gradient pulse probe, yang nantinya gradient power supply. Nah, terus ada penempatan magnet, yaitu ada shielding magnetik, yang bahwasanya sistem shielding magnetik digunakan untuk mengurangi medan fringe, baik melalui shielding pasif di dinding logam atau aktif elektromagnetik tambahan yang membantu membatasi medan magnet di sekitar pemindai. Terus ada Faraday cage. Ruang MRI biasanya dilengkapi dengan Faraday cage yang dibuat dari lembaran atau jaringan tembaga yang melapisi dinding dan jendela, mengisolasi medan RF internal antara tidak dipengaruhi intervensi frekuensi radio dari ruangan. Nah, ini quality controlnya, sistem quality control pada MRI. Terus biotefak dan keamanan MRI. Bahwasanya MRI merupakan teknologi pencitraan medis non-ionisasi yang aman. Namun ada berbagai potensi resiko terkait medan magnet, energi RF, dan medan gradien. Keamanan menjadi aspek yang sangat penting untuk mencegah risiko pada pasien dan personal. Nah, ini efek biologis dari medan magnet statik. Ini tabelnya. Terus paparan RF, kebisingan akuisisi, dan laju penyerapan spesifik. Nah, pemeran FR. Terus ada kehamilan dan anak dalam MRI. Kehamilan tenaga kesehatan yang hamil tidak diperbolehkan bekerja area MRI, tetapi tidak boleh berada dalam ruangan scanner saat pemindaian. Pasien hamil. MRI dianggap aman untuk ibu hamil, namun perlu mempertimbangkan manfaat dan risikonya. Terus pasien anak. Memperhatikan khusus diberikan pada prosedur sedasi dan pemantauan selama MRI untuk menjaga keamanan dan keamanan anak. Ini ada personel MRI dan zona keselamatan MRI. Ada zona 1, zona 2, zona 3. Ada personel MRI, ada level 1 sama level 2. Ini untuk gambarnya. Terima kasih. Lanjut ke kelompok. Terima kasih untuk kelompok 33, lanjut ke kelompok 34. Ini 14.1 sampai 14.3. Apa sih itu ultrasonografi atau ultrasound atau USG? Itu teknik pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar dalam tubuh. Gelombang suara ini dipantulkan kembali ke organ tubuh dan ditangkap oleh alat khusus. Itu pantulan gelombang suara ini. Komputer kemudian membentuk gambar yang dihasilkan dokter. Cara kerjanya ada transducer, gelombang suara, gema pembentukan gambar. Ultrasound kegunaannya saat pencitraan itu melihat struktur organ dalam tubuh secara detail, mengukur ukuran, volume dan jarak antara organ, pemantauan yaitu memantau pergerakan organ dan aliran darah. Perkembangannya awal digunakan untuk mendeteksi tumor otak, saat ini memiliki berbagai aplikasi seperti pada pemeriksaan kehamilan, jantung, perut, atau organ lainnya, dan inovasi terus dikembangkan dengan berbagai fitur yang baru seperti perencanaan 3D dan Doppler. 13.3 yaitu karakterisasi suara. Perempatan suara. Suara adalah energi yang bergerak melalui suatu media, misalnya udara, air, dan benda padat dalam bentuk gelombang. Suara adalah fenomena fisik yang menarik dan kompleks. Pemahaman tentang bagaimana suara merambat sangat penting dalam berbagai bidang, seperti akustik, musik, dan komunikasi. Prosesnya, sumber suara dilanjutkan dengan kompresi dan ekspansi, dilanjutkan dengan perambatan gelombang, dan dilanjutkan dengan pantulan. Nah, ini untuk
gambarnya. Terus panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. USG adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh. Gelombang suara ini memiliki karakteristik tertentu yang mempengaruhi kualitas gambar yang dihasilkan. Ada karakteristik gelombang suara, itu panjang gelombang, dua puncak gelombang, frekuensinya jumlah getaran per satuan detik, terus ada kecepatan suaranya, yaitu kecepatan suaranya berbeda-beda pada setiap jenis jaringan, medianya, jenis bahan yang dilalui gelombang suatu mempengaruhi kecepatan. Pengaruh karakteristik terhadap gambar USG. Ini pemilihan frekuensinya, ada frekuensi tinggi digunakan untuk mencitrakan suatu struktur yang dekat dengan permukaan kulit. Terus frekuensi rendah digunakan untuk mencitrakan struktur yang berada jauh di dalam tubuh. Terus ada gelombang ultrasonik yang intervensi gelombang ultrasonik dipancarkan oleh beberapa pemancar dalam saling berintervensi, baik secara konstruktif maupun destruktif. Ini tabel kepadatan dan kecepatan suara pada jaringan dan bahan USG medis. Tekanan, impedansi akustik. Oke, terima kasih untuk kelompok 34. Dilanjut dengan kelompok 35, yaitu bab 14.4 sampai dengan bab 14.6. Pembahasan ini ultrasonic beam properties, terus the near field atau medan magnet dekat. Medan magnet berkaitan dengan permukaan transudur dan memiliki prosedur sinar X konvergen akibat interferensi konstruksi dekrutif. Gelombang ultrasonic berdasarkan prinsip Huygens, permukaan transudur dianggap sebagai sumber titik energi suara tak terbatas. Nah, ini pembukaan, ada lobus sampling dan lobus kisi, ada resolusi spasial, terus ada resolusi elevasi, terus 14.5 membahas mengenai image data acquisition atau akuisisi data gambar. Ada beam former atau bekas balok, ada pulsar, ada skelar transmisi atau penerimaan, ada operasi pulsa gamma, terus preamplifikasi dan konversi analog ke digital. Pengarahan balok memfokuskan dinamis dan penyumbang sinyal. Penerima bertampilan gamma, konvensi pindai, terus 14.6 itu membahas mengenai two-dimensional image display and storage. Jadi pemilihan mode B awal dengan akuisisi manual dengan tampilan statis, pemilihan mekanis dan tampilan real time, pemilihan elektronik dan pemilihan real time. Nah, ini untuk gambarnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 35. Dilanjut dengan kelompok 36, yaitu membahas tentang 14.7, Doppler ultrasonik, pergeseran frekuensi Doppler. Pergeseran Doppler adalah perbedaan antara frekuensi datang dan frekuensi pantauan. Ketika reflektor bergerak, maka langsung menjauh atau mendekat sumber bunyi. Jadi pergeseran Doppler sebanding dengan kecepatan sel darah. Nah, ini persamaan pergeseran Doppler, ini kecepatan darahnya. Terus ada operasi Doppler kontinu. Sistem Doppler gelombang kontinu adalah perangkat paling sederhana dan paling murah untuk mengukur kecepatan darah. Terdapat dua transducer untuk memancarkan gelombang ultrasonik yang datang dan gelombang kontinu. Ada alias kecepatan, ada Doppler daya. Terus 14.8 membahas mengenai Miscellaneous Ultrasound Capability. Itu adalah pengukuran jarak, luas, dan volume. Pengukuran luas, jarak, dan volume dilakukan secara rutin dalam pemeriksaan USG diagnostik. Hal ini dimulakan karena kecepatan suara dalam jarak lunak dilakukan memiliki amplitude sekitar negatif 1%. Nah, dalam kalibrasi instrumen dan dapat dilakukan dengan mudah berdasarkan waktu bolak-balik pulsa dan gemma. Contoh penting dari evaluasi jarak umum adalah untuk menentukan usia janin dengan mengukur diameter pada janin. Nah, terus 14.9 itu membahas mengenai ultrasound image quality atau artefak. Ada resolusi spasial, ada resolusi kontras, dan ada artefak atau gangguan. Jadi artefak muncul akibat tampilan anatomi atau gangguan yang tidak tepat selama pencitraan.
di mana artefak ini tuh ada refraksi, bayangan, gema, kecepatan perpindahan, lobus sampling, dan lobus kisi-kisi, refleksi multipad, ada ambiguity, ada artefak yang berkelap-kelip, ketebalan irisan. Thank you, terima kasih untuk kelompok 36. Lanjut dengan kelompok 37, yaitu mengenai ultrasound. Bab terakhir, 14.10, mengenai kinerja sistem ultrasound dan jaminan kualitas. Kinerja sistem ultrasound dijelaskan melalui beberapa parameter kunci: sensitivitas dan rentang dimensi, ada resolusi spasial dan sensitivitas kontras, akurasi jarak, ketebalan zona mati, operasi TGC atau kontrol penguatan temporal. Quality control pada ultrasound, QC pada perangkat ultrasound dilakukan secara rutin oleh sonografer. Program QC berkala diperlukan untuk menjaga kualitas gambar dan mendeteksi masalah sebelum terjadinya kerusakan serius. Program QC ini memanfaatkan Phantom, alat yang meniru jaringan tubuh dengan berbagai ukuran dan sifat akustik. Phantom ini dilengkapi dengan media yang memiliki redaman atau kecepatan suara serupa dengan jaringan lunak sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan sistem ultrasound secara menyeluruh. Fungsi resolusi aksial, ada fungsi resolusi literal, ada resolusi kontras, ada zona mati. Terus fungsi pada modul 2 itu resolusi evensial, yaitu mengukur tentang irisan atau slice thickness dan variasi ketebalan seiring dengan kedalaman. Ini penting untuk mengukur ketajaman gambar pada dimensi evolusional. Efek volume parsial, mengidentifikasi berbagai variasi ukuran bola dan ketebalan irisan mempengaruhi kemampuan sistem untuk mencegah objek kecil pada berbagai kedalaman. Ini ada phantom generiknya, ini bentuk phantomnya. Bahwasanya ini yang bergaris ini ada vertical blend, ini ada horizontal blend, ini ada maximum penetrate depth. Terus mengukur kinerja Doppler. Pengujian mencakup kedalaman penetrasi maksimum di mana bentuk gelombang aliran dapat dideteksi, kesesuaian volume sampel dengan gambar B duplex, akurasi pengukuran kecepatan volume aliran. 14.11 itu membahas mengenai daya akustik dan biofak dalam ultrasound. Daya akustik dan interface pada ultrasound band ujung. Ada temporal peak atau ITP, ada temporal approach atau ITA, pulse approach atau IPA, ada special peak, ISP, ada special approach atau ISA. ISATA. ISATA merupakan spatial approach temporal average intensity, adalah ukuran yang umum digunakan untuk mengukur daya akustik rata-rata dalam sinar ultrasound. Ada ISAPA, ada ISPTA, ada ISPPA, indeks thermal atau IT atau TI. TI adalah rasio daya yang dihasilkan oleh transducer ultrasound terhadap daya yang diperlukan untuk meningkatkan suhu jaringan sebesar 1 derajat Celcius. Nilai TI yang lebih tinggi menunjukkan potensi peningkatan suhu yang lebih besar pada jaringan yang dapat berisiko jika terlalu tinggi. TI tergantung pada jenis jaringan yang dipindahi. Mekanisme dan efek biologis, ada efek termal, efek mekanis, keamanan penggunaannya, ada prinsip ALARA atau as low as synergy feasible, atau prinsip yang diterapkan untuk memastikan bahwa paparan terhadap radiasi, atau tingkat atau dalam hal ini ultrasound dilakukan pada tingkat yang serendah mungkin tetapi efektif untuk diagnostik. Ada atau Food and Drug Administration yang mengatur perangkat ultrasound dan mengharuskan tampilan indeks thermal atau TI dan indeks mekanis atau MI pada pemilihan ultrasound. Kesimpulan, ultrasonografi adalah alat diagnostik yang efektif dan aman jika digunakan dengan hati-hati dan sesuai standar. Operator ultrasound harus memiliki pengetahuan fisika yang baik untuk menghasilkan gambar yang berkualitas dan menghindari potensi biofak yang berbahaya. Terus penggunaan ultrasound sebaiknya mematuhi prinsip ALARA untuk mengurangi risiko paparan daya yang tidak perlu sambil memastikan hasil diagnostik yang maksimal. Terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.